jamaah. Ini langsung aja kita tanya sama Ustadz Syam nih ya. Nah, Ustadz Syam, ini kan yang namanya berdua-duaan udah pasti dilarang oleh Islam ya. Bagaimanapun bentuknya dilarang. Benar ya, terutama lawan jenis ya pastinya ya Betul. Ustadz. Nah tapi ini masalahnya Ustadz, sekarang ini jadi ada suka pasangan ini janjian ketemuan, tapi ditemani oleh mahramnya, misalnya ditemani oleh orang tuanya, tapi tetap pacaran. Nah itu gimana sih Ustadz? Kan tetap aja nggak boleh gitu, tapi kayak berarti kan orang tuanya seperti mendukung gitu, nauzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Zanada, Kak Aca, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan para teman-teman kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah sedang memperjuangkan halalnya insya Allah. Jadi Islam tuh nggak kaku-kaku banget. Misal Islam langsung mengatakan pacaran itu haram. Lalu gimana dong? Masa nggak pernah ketemu gitu ya? Apakah orang ta'aruf itu nggak pernah ketemu sama sekali? Ternyata kita pernah bertemu juga gitu. Bertemu untuk apa? Islam mengajarkan kita atau Rasulullah mengajarkan kita untuk tanawur gitu ya. Nawar. Apa itu nawar? Untuk melihatnya. Karena kita nggak boleh juga seakan-akan membeli kucing dalam karung. Kita nggak pernah lihat bentuknya gitu. Kita cuma lihat di sosial media atau nggak pernah bertemu sebelumnya. Walaupun banyak juga pelaku-pelaku pernikahan yang subhanallah pernikahannya berberkah walaupun nggak pernah bertemu sama sekali. Tapi kan kita nggak semuanya mau seperti itu. Ada yang mau melihat dulu atau apa segala macam, mau menjajaki dulu, mau berkenalan dahulu, ya mau diperkenalkan dahulu siapa calonnya. Maka dikatakan boleh nggak kalau bertemu dengan ditemani oleh mahramnya. Saya teringat kisahnya guru kita Abi ya, Abi Maki mengatakan bahwasanya kami bisa menemani anak-anak kami untuk selalu ketika mau bertemu dengan calonnya. Tapi kalau udah masuk kamar itu yang nggak bisa kami kendalikan. Kalau udah masuk ke dalam kamarnya, maksudnya si perempuan pulang ke rumahnya, anak kami juga pulang ke rumah, di kamar masing-masing kita nggak tahu di handphonenya. Ya di handphonenya mereka bagaimana. Maka subhanallah jalan satu-satunya adalah menghalalkan hubungan. Jadi bertemu dengan mahram itu diperbolehkan ya. Karena bukan berkhalwat. Apa itu berkhalwat? Berdua-duaan bersepi-sepi. Berdua-duaan dan menyepi. Bukan juga termasuk daripada ikhtilat. Bercampur baur. Jadi ada ikhtilat ada khalwat. Kalau ikhtilat itu bercampur baur. Karena di dalamnya ada mahramnya yaitu ibundanya. Cuman yang salah paham yang kedua ini ditemenin oleh temennya. Jadi orang tua aja bisa ditipu apalagi teman sendiri. Gitu ya. Jadi caranya setan itu luar biasa liciknya setan. Jadi misalnya ma aku mau jalannya enggak berdua kok berempat. Ternyata yang berempat itu yang satunya pacarnya, satunya juga pacaran. Maka mereka janjian subhanallah. Maka ini juga termasuk daripada sesuatu yang dilarang di dalam agama kita. Ada solusinya. Yang pertama tadi boleh nazar. Boleh untuk melihat. Melihat apa? Ditemani oleh mahramnya bertemu. Yang kedua, ada juga orang tua yang memerintahkan anaknya pacaran. Subhanallah. Orang tua yang memperbolehkan anaknya untuk pacaran. Nah, kamu tuh belum punya pacar. Di mana pacarmu? Coba lihat tuh temanmu atau sepupumu. Mereka sudah punya pacar. Mana calonmu? Akhirnya kita sebagai anak merasa dibebaskan. Maka subhanallah. Yang ketiga, kadangkala kalau orang tua juga terlalu menutup, kita nggak senang untuk curhat kepada orang tua. Kita tuh sebagai anak pengen curhat juga kan. Pengen cerita ke siapa-siapa. Kalau orang tua kita nggak bisa diajak untuk cerita tentang hal ini, tentang perihal ini, maka subhanallah kita akan menutupi ceritanya dan berbohong di hadapan orang tua. Maka sebaiknya terbuka kepada kedua orang tua kita tentang masalah kalau kita sudah punya perasaan kepada orang lain. Ini buat teman-teman nih nggak ada istilah sebenarnya nikah muda tuh. Nikah muda atau nikah tua. Subhanallah, kalau seandainya kita mengetahui bagaimana nilai ibadah ketika orang sudah menikah, maka pagi sunat, sore menikah. Karena subhanallah tinggi banget pahala ibadahnya, nikmatnya, maka keutamaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan besarnya godaan untuk berzina tadi. Maka jauhi zina. Kenapa? Karena subhanallah ini adalah jalan yang sungguh menyesatkan untuk kita semua jikalau kita tidak bisa menjaganya. Dijagain sama orang tua tuh sampai kapan sih bisanya orang tua?
Sampai sedetil apa sih orang tua bisa menjaganya? Walaupun orang tua mungkin sekali dua kali menemani, akan ada saatnya orang tuanya sibuk misalnya, akan ada saatnya orang tua luput pandangannya daripada mereka, maka ini sesuatu yang perlunya kita hindari. Maka yang menjadi tameng bukan hanya takut kepada orang tua, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi sesuatu yang diharamkan. Kembali lagi, hukumnya bertemu boleh saja jikalau tidak berdua-duaan. Tapi tidak dalam ikatan pacaran ya. Boleh saja bertemu dalam maksud apa? Nazar, memandang. Untuk apa memandang? Karena saya ada niat untuk menikahinya. Setelah nazar misalnya kecewa. Atau misalnya, kayaknya beda deh antara foto dengan aslinya. Di foto lebih cakep daripada aslinya. Boleh nggak membatalkan? Boleh saja. Tanpa menyakiti hati dan perasaan si calonnya tadi. Masya Allah. Itulah enaknya ta'aruf, Cak. Iya sih ya Ustadz ya. Enaknya ta'aruf tuh kita nggak boleh baper duluan gitu. Jadi benar-benar harus ngelihat aslinya ya. Benar, jadi kalau misalnya lo ditolak ya terima aja gitu. Iya benar, Masya Allah. Nah ini dia ya jamaah, jadi benar-benar kita harus memastikan. Nah kalau untuk ta'aruf boleh ditemani orang tua, tapi jangan orang tuanya mendukung untuk pacaran ya. Nauzubillah, karena jalan juga berarti dosanya ya Ustadz ya. Ya terima kasih banyak Ustadz Syam. Nah